Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam, Mbak. Iya, ini dengan siapa? Iya, saya dengan Mbak Ilma. Oh, Mbak Ilma. Iya, Mbak. Ada yang bisa saya bantu? Iya, Mbak. Jadi saya mau ketemu sama Mbak Zahwa. Apa bisa? Mbak Ilma mau ketemunya hari ini atau besok? Kalau hari ini saya bisanya jam 3 sore, Mbak. Kalau besok insya Allah saya free. Kalau hari ini saya nggak bisa, Mbak. Kalau jam 3. Besok aja gimana, Mbak? Boleh? Kalau gitu saya jadwalkan besok ya, Mbak. Oke. Kita ketemu di luar atau di rumah saya? Kita bisa ketemu di luar nggak? Boleh, Di boleh. kampus? Boleh, Mbak. Di kampus ya, Mbak? Iya. Jam 10 bisa? Jam 10 ya? Oh, oke, bisa, Mbak. Oke, Mbak Ilma, sampai jumpa. Ya, sampai jumpa. Assalamualaikum. Oke, waalaikumsalam. Halo, Mbak. Halo, Mbak Iya. Ilma ya? Iya. Silakan duduk. Iya. Gimana kabarnya Mbak Ilma? Iya, alhamdulillah baik. Mbaknya gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Alhamdulillah. Gimana? Mau cerita apa sih? Ya, jadi sebenarnya saya mau cerita sedikit. Sebenarnya saya tuh ada rasa takut kalau ketemu sama cowok. Karena saya habis ada kejadian yang itu membuat akhirnya timbul rasa takut untuk ketemu sama cowok gitu. Jadi Mbak Ilma ini trauma gitu ya? Iya, timbul rasa trauma. Kalau misalnya boleh nggak sih, berkenan nggak sih kalau misalnya Mbak Ilma ini saya gunakan atau saya terapkan terapi realitas di ceritanya Mbak Ilma ini nanti? Boleh sih, boleh, silakan. Mbak Ilma sendiri udah tahu belum terapi realitas itu apa? Kebetulan saya belum tahu. Jadi gini ya, Ya. terapi realitas itu terapi yang fokus pada apa yang dilakukan klien. Jadi di sini tuh Mbak Ilma sebagai kliennya. Iya. Oke, nah terapi realitas ini itu gimana cara mendapatkan sesuatu dengan cara mengevaluasi tindakan si klien, tindakan Mbak Ilma sendiri di saat-saat yang saat ini, Iya. di situasi-situasi yang saat ini gitu ya. ya. Nah, tujuan dari terapi realitas ini itu terapinya meningkatkan kesadaran dari Mbak Ilma sendiri, dari si klien tentang perilaku memilihnya, tentang gimana sih pilihan apa sih yang mau diambil Mbak Ilma, perilaku yang seperti apa sih yang mau diambil Mbak Ilma gitu, dan gimana caranya atau dan bagaimana si klien, si Mbak Ilma ini bisa mengontrol dunia dengan perilakunya Mbak Ilma sendiri gitu. Jadi terapi realitas itu kurang lebihnya seperti itulah, Mbak. Iya. Sampai sini kira-kira Mbak Ilma sudah paham lah ya? Iya, gimana sudah terapi. paham lah. Oke. Karena kan baru dijelaskan juga sama mbaknya gitu. Nah, kalau dari Mbak Ilma sendiri udah berkenan saya menerapkan terapi ini, boleh deh langsung dilanjut ceritanya lengkapnya tuh gimana sih? Kok penasaran banget rasanya? Jadi saya mulai ya cerita awalnya. Gimana? Waktu itu saya juga baru pertama kali ketemu sama dia. Karena kami satu sekolahan. Dan kebetulan sekolah kami itu ada satu event gitu, satu event yang dimana akhirnya kan kita kan ketemu sebelumnya, akhirnya yaudah kita teruskan untuk jalan ke tempat eventnya. Terus yaudah dikenalkan kalau seumpama kita mau temenan gitu kan, maksudnya bukan pacaran. Biasa, canda biasa. Terus tiba-tiba di minggu kedua itu saya diajak keluar jogging. Dia kayak bersikuku keras banget untuk mengajak saya. Ya karena memang saya butuh olahraga, bangkit lagi kan dari sakit. Terus akhirnya saya emangnya mau? Ya gitu, iya saya mau. Dan terus saya jajakan malam untuk memastikan bisa juga apa enggak kok gitu. Nggak tahu, saya juga nggak tahu kan jauh banget kan orang pacaran gitu kan. Aduh ini gimana kok berdua. Sampai di lokasi, saya turun dari motornya. Saya turun, dia cari parkir. Saya turun, saya menikmati gitu, wah sejuk banget ya gitu. Tiba-tiba dia dari belakang itu
kayak gini, merangkul gitu. Nah terus kayak dirangkul gitu, terus saya kan langsung respon gini kan. Nah terus saya langsung kata aja gitu. Di situ saya langsung mengeluarkan amarah. Kamu kok pegang-pegang aku sih? Padahal kan sebelumnya aku sudah bilang kalau kita temenan jangan ada sentuhan fisik. Terus dia kayak memberontak, ya kenapa sih kalau aku mau nyentuh fisik kamu? Ini harus diapakan ya, ini mana saya harus pulang duluan gitu. Dia kayak kan itu pertama kali ya kan, pertama kali terus ya udah gitu. Berarti itu posisinya udah selesai jogging apa? Saya nggak jogging di sana. Nggak ternyata. jadi berarti. Cuma duduk. Oh. Makanya oke. saya bingung. Ini saya harus jogging dulu atau mendengarkan ceritanya dia. Oke. Terus akhirnya ya udah, dia selesai cerita. Belum selesai cerita sih sebetulnya. Saya langsung, ayo jogging. Katanya mau jogging kan di sini. Ya udah, jogging. Tiba-tiba saya digendong dari belakang. Dia bilangnya oke, saya duluan. Terus tiba-tiba si X itu kayak Tanpa ada aba-aba apa Iya. apa gitu. nggak ada sama sekali, nggak ada apa-apanya sama sekali. Tiba-tiba kayak ngegendong dari belakang. Otomatis kan saya kan takut jatuh kan, karena langsung gimana ya, orang kalau mau digendong kan langsung kayak diangkat gitu aja kan, apalagi ini dari belakang, saya takutnya jatuh ke depan gitu. Oke. Terus dari situ saya langsung jatuh. Saya sebenarnya sempat jatuh karena mungkin dia kurang keseimbangan karena saya banyak gerak kan, karena refleks langsung kayak nampar. Saya langsung nampar waktu itu, dan di situ saya langsung depresi banget. Kok beraninya sih kamu kayak gitu ke aku gitu. Dan saya kan posisi jatuh, dia langsung nggak nolongin. Refleks nendang kan, Iya. saya nendang. Terus tiba-tiba, wih apaan sih kamu itu. Terus loh, kamu kok jadi galak ke aku bilang gitu dong ke si X. Kamu kok nggak nolongin aku kan jatuh. Terus tiba-tiba dia kayak, aku udah posisi harus cepat berdiri kan, Karena takut kan iya, ya pasti. iya karena saya takut. Terus ya sudahlah, akhirnya saya langsung, kamu apaan sih, kamu kok kayak gini, kamu kayak gitu. Saya udah cerita banyak. Tiba-tiba dia mengeluarkan kayak pikiran dewasa yang sangat-sangat Gimana? tidak saya pikirkan sebelumnya. Kayak gimana contohnya? Ada gairah nafsunya, nafsu kedewasaannya tiba-tiba muncul. Ya bisa dibayangin kan, kalau di situasi sepi, walaupun di outdoor, di luar, biasanya kan akan timbul hal seperti itu, berdua kan apalagi. Jadi di situ saya langsung, kamu mau apa? Tiba-tiba karena dia mendekat gitu aja. Terus kan karena posisi HP saya juga standby, karena sebelumnya saya juga meminta ke teman untuk jadi bala bantuan gitu ya. Oh gitu. Iya, saya minta ke teman saya untuk jadi Jadi posisinya sebenarnya ngajak teman-teman yang lain juga sebenarnya. iya betul. Tapi tanpa sepengetahuannya dia. Iya, saya ajak teman saya oke. untuk ya antisipasi aja lah ya, gitu kan, karena memang nggak baik keluar berduaan gitu. Lanjut terus. Terus setelah itu dia udah mulai nekat, saya langsung telepon teman saya. Jaraknya sih memang sama saya nggak begitu jauh dan nggak begitu dekat. Ya, terus akhirnya saya panggil teman-teman saya, langsung teman-teman saya itu kayak merangkul saya merelarai. Terus akhirnya dia kayak marah banget ke saya dan teman-teman saya. Apaan nih kok tiba-tiba banyak anak gitu kan, padahal janjiannya kita berdua. Ya aku minta maaf karena aku nggak berani keluar sama kamu berdua. Ya dari situ terus akhirnya mungkin karena dia malu ya, akhirnya dia pergi. Ya udah, saya nangis di pelukan teman-teman. Gitu sih mbak ceritanya.
Oke. Dari ceritanya Mbak Ilma yang lumayan panjang ya, tapi Iya. alhamdulillah saya juga paham gimana rasanya, gimana pasti Iya. iya sih, pasti ada rasa trauma kayak gitu kan ya. Iya, trauma Nah, banget saya. Oke. Jadi Mbak Ilma itu maunya atau pinginnya itu yang gimana sih untuk kedepannya? Oke, jadi saya tuh pinginnya mengurangi rasa trauma ya untuk bertemu lawan jenis gitu. Dan saya sebenarnya sudah didukung sama keluarga dan teman-teman kalau harus bisa lah membuang rasa trauma itu gitu. Melepas trauma itu tadi ya. Iya, harus bisa. Kamu harus bisa gitu. Akhirnya, tapi itu membuat saya susah gitu untuk melupakan. Ya, Ngelupain itu tadi ya, kejadian yang itu tadi ya. Iya, melupakan kejadian itu susah. Nah, sejauh ini tuh aktivitas atau kegiatan apa sih yang dilakukan Mbak Ilma untuk keluar dari rasa trauma itu tadi gitu? Oke. Jadi saya melakukan aktivitas ya seperti biasa, kayak nugas, terus main ya sesama jenis, sesama perempuannya. Tapi ya ada 1-2 anak cowok gitu yang emang udah gabung. Iya, memang sebelumnya sudah Emang kenal. udah kenal, Memang dia sifatnya baik gitu kan. Tapi kayak masih sorry. Masih Jangan deket-deket menghindari gitu ya. Iya. Jangan terlalu deket ya, maaf gitu. Saya juga bilang gitu. Terus ya Biasanya gitu. kalau selain main terus nugas, terus ada kegiatan lain-lain lagi nggak? Ya ada sih, ketemu sama keluarga besar yang membuat saya happy. Tapi kalau pulang tiba-tiba takut gitu. Kembali lagi gitu ya. Iya, kayak bener-bener penjara, masuk ke penjara lagi gitu saya waktu pulang selesai dari acara keluarganya. Terus sejauh ini dari beberapa aktivitas yang udah dibilang, yang diceritain sama Mbak Ilma ini tadi, main, terus habis itu nugas lah, sama bisa dibilang family time ya. Iya, Nah, family time. itu Mbak Ilma merasa nyaman nggak sih dengan aktivitas yang sedemikian rupa kayak gitu tadi? Ya, sebenarnya sih kalau dari sisi saya sendiri itu sudah cukup nyaman. Tapi itu lagi kembali, kalau tiba-tiba saya memikirkan hal itu, badan saya tuh langsung kayak panas dingin. Berarti bisa dibilang ini Mbak Ilma masih belum nyaman sepenuhnya gitu ya? Iya, mungkin kalau dibilang belum 100% nyaman, belum bisa. Iya. Karena tiba-tiba terlintas lagi membuat saya trauma lagi. Makanya sekarang Mbak Ilma ngajak saya ketemu buat cerita-cerita, buat sharing-sharing gitu ya. Iya, betul. Di sini boleh nggak sih saya kasih saran aktivitas mungkin yang bisa menambahkan kesibukannya Mbak Ilma, biar supaya Mbak Ilma itu bisa sedikit demi sedikit lagi mengurangi rasa trauma itu tadi. Iya, boleh. Kira-kira apa aja ya, Mbak? Bentar ya. Iya. Nah, ini nanti bisa Mbak bawa sebagai bukti tanggung jawab Mbak lah, paling enggak, karena aktivitas-aktivitas yang saya sarankan ini insya Allah bisa mengurangi rasa trauma yang Mbak rasakan ini tadi. Jadi bisa dibawa Mbak dan dipelajari. Mungkin bisa juga ini ditempel di dinding kalau perlu, Iya, biar betul. biar Mbaknya ini inget terus gitu loh. Iya. Boleh. Oke. Kalau gitu, terima kasih ya Mbak sudah meluangkan Sama-sama. waktunya Seneng bertemu banget sih. dengan saya, cerita. Seneng banget sih sebenarnya Iya. udah di sharing-sharing kayak gini. Sejauh ini udah lega belum sih Mbak? Ya, sedikit lega karena sudah ada teman cerita. Alhamdulillah. Oh iya. Ada lagi nggak yang perlu disampaikan atau mungkin apa gitu? Insya Allah cukup sekian. Oke. Boleh nggak ini udahan dulu? Iya. Mungkin bisa dilanjut lain waktu. Iya, boleh.
Kalau gitu saya langsung pamit ya Mbak. Oke, langsung pamit nih. Oke. Mari, Terima kasih ya. assalamualaikum. Waalaikumsalam.